Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Imam Mansur, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Atap 2, Bulano Lambuno, Kabupaten Parigi Motong. Pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang luar biasa, Bapak Naftali Takalalumang SPD. Monggo Pak, diperkenalkan Pak. Hai, perkenalkan nama saya Naftali Takalalumang, sarjana pendidikan. Saya mengajar pendidikan agama Kristen di sekolah SMP Satap Negeri 2 Bulano Lambuno. Senang rasanya pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama dengan teman atau rekan guru SMP yang adalah calon guru penggerak angkatan 9. Baik Pak, beliau ini rekan guru yang sangat luar biasa, Naftali Takalalumang, biasa disapa dengan Pak John gitu. Baik Pak Naftali atau Pak John, pada kesempatan kali ini kita mau mengadakan wawancara pra-observasi dalam supervisi atau coaching untuk coaching akademik. Maksud dan tujuan proses pra-observasi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh persiapan Bapak dalam nantinya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Baik Pak Naftali, yang pertama saya ingin mengetahui tujuan daripada Pak Naftali melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan anak-anak, khususnya pada pembelajaran bidang studi pendidikan agama Kristen. Boleh diceritakan Pak? Baik Pak, untuk tujuan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 4 Pak. Iya. Yang pertama ialah peserta didik mampu menanamkan nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan mereka. Kemudian peserta didik mampu menanamkan nilai-nilai disiplin atau kedisiplinan, baik di sekolah, di rumah, di gereja maupun di masyarakat. Kemudian yang berikut, peserta didik mampu memahami gereja secara umum, pengertian gereja secara umum, dan juga pengertian gereja secara khusus. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memelihara alam semesta yang adalah ciptaan Tuhan dan mempraktekannya di dalam lingkungan sekolah, seperti menjaga kebersihan sekolah. Itu Pak. Sangat luar biasa. Tujuan pembelajaran yang Bapak Naftali sampaikan, yang pertama adalah setelah pembelajaran nanti Pak John, Pak Naftali mengharapkan peserta didik mampu memiliki nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan. Dan yang kedua, mampu memiliki nilai disiplin yang nantinya bisa diterapkan dalam lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah, dan lingkungan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah memahami gereja secara umum dan secara khusus. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu untuk memelihara alam semesta dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa Pak Naftali, daripada tujuan pembelajaran yang akan Pak Naftali capai pada pembelajaran selanjutnya ini. Kemudian Pak Naftali, selain 4 tujuan yang sudah Pak Naftali cantumkan dalam perangkat pembelajaran sebagai rencana pembelajaran itu, adakah dari keempat tujuan tadi yang Pak Naftali ingin kembangkan areanya gitu, tidak menuntut pada
proses pembelajaran itu toh, tapi tujuannya nanti bisa berkembang ke area yang lebih luas gitu. Kira-kira ada Pak Natali? Kalau memang ada bisa diceritakan seperti apa? Iya baik Pak. Untuk area pengembangan saya berfokus pada pengetahuan saja ya Pak ya. Di mana saya berharap peserta didik setelah memahami tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengaplikasikan pembelajaran yang sudah mereka dapatkan dari kelas untuk mempraktekkan di lingkungan sekolah berawal, kemudian dilanjutkan di luar sekolah, sehingga mereka bisa menjadi teladan untuk teman-teman sekitar mereka. Baik ya, luar biasa. Jadi area pengembangannya ini Pak Naftali fokuskan pertama pada pengetahuan. Ya Pak. Setelah anak-anak peserta didik mampu memahami pengetahuan yang didapat dalam pembelajaran, pada akhirnya mereka bisa menerapkan. Nah, kalau boleh saya garis bawahi sedikit, saya headline, berarti ketika dia menerapkan berarti ada apa namanya, keterampilan mereka gitu. Yes. Ada nilai keterampilan mereka untuk bisa membawa pengetahuan yang dia dapat ke masyarakat dan diterapkan di lingkungan masyarakat, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggalnya, maupun di lingkungan gereja tempat ibadah. Baik, luar biasa Pak Naftali. Iya. Selain dari tujuan, kemudian area pengembangan tujuan pembelajaran yang Pak Naftali lakukan, ini boleh diceritakan Pak Naftali, untuk mencapai semua itu dalam pembelajaran bisa dijelaskan metode apa, strateginya, kemudian model pembelajaran seperti apa yang Pak Naftali akan lakukan nanti dalam kelas. Silakan Pak Naftali. Baik Pak, untuk strategi pembelajaran yang saya ambil di sini, saya melakukan pembelajaran yang berdasarkan kesiapan dan kemampuan siswa. Dengan cara Pak, saya memberikan kesempatan di awal pertemuan kepada siswa untuk mencatat sedikit apa yang mereka ketahui mengenai materi sebelum saya menjelaskan. Hal ini bertujuan agar supaya saya bisa mengukur kemampuan siswa ketika saya menjelaskan materi yang akan disampaikan. Kemudian saya akan membagikan atau membentuk mereka dalam 2 kelompok mungkinnya, karena berkaitan dengan siswa yang sangat sedikit, sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswa, seperti itu Pak. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode PBL. Ya. Dan kemudian saya memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan diskusi dan tanya jawab seputar dengan materi pembelajaran. Itu Pak ya. Baik, luar biasa Pak ya. Di sini sudah apa namanya, kalau bahasanya saya sudah blended learning namanya. Blended itu namanya campuran. Metode satu dimasukkan dengan metode lain, dikemas menjadi satu untuk satu sesi pembelajaran. Sangat luar biasa. Dari penjelasan Pak Naftali tadi, saya bisa mencermati langkah awal strategi yang Pak Naftali lakukan adalah menginstruksikan kepada peserta didik untuk merangkum pengetahuan awalnya, kemudian setelah merangkum pengetahuan awalnya, kemudian Pak Naftali bentuk, kalau merangkum pengetahuan awal ini masuk dalam PI discovery learning. Nah, jadi pengetahuan yang berasal dari mereka sendiri, mereka disuruh mencari sendiri. Nah, gitu. Kemudian setelah dia dapat, kemudian Pak Naftali bentuk kelompok ya, diskusi untuk memecahkan masalah itu ya. Kemudian dari masing-masing kelompok tukar pendapat, saling bertanya dan menanggapi, itu sudah masuk dalam problem based learning atau PBL tadi. Jadi kalau kita gabungkan antara discovery learning, PBL learning, itu sudah 2 metode. Ya, sudah 2 metode yang Pak Naftali lakukan dalam satu pembelajaran. Boleh dikatakan blended learning itu namanya, campuran. Kemudian model pembelajarannya sudah bagus Pak Naftali, luar biasa. Pak Naftali sampaikan tadi
membentuk kelompok, saling diskusi, kemudian tanya jawab, sehingga pada akhirnya peserta didik bisa menyimpulkan dengan caranya sendiri. Oke, luar biasa. Cuman saya berdoa mudah-mudahan apa yang Pak Naftali rencanakan ini bisa terrealisasi dalam pembelajaran. Yang terakhir, Pak Naftali, kapan Pak Naftali mau lakukan pembelajaran ini supaya nanti saya bisa langsung mengobservasi di dalam kelas, melihat langsung untuk mensupervisi Pak Naftali di dalam kelas untuk pembelajarannya, dan saya nanti bisa memberikan masukan-masukan kembali mana yang kira-kira masih kurang maksimal untuk dikembangkan. Baik Pak, untuk jadwal pembelajaran berkaitan dengan jadwal yang ada, saya pertama kali untuk minggu ini ada di hari Kamis Pak. Ya, di kelas 7 jam pertama. Oke, berarti sekarang hari Senin, berarti Selasa, Rabu, Kamis ya. Tiga hari lagi ya. Kita jumpa lagi di pembelajaran dalam kelas. Saya melakukan supervisi dalam kelas, Pak Naftali melakukan pembelajaran, nanti kita lihat sama-sama, kemudian kita saling sharing lagi setelah itu. Siap. Baik, Pak Naftali, ini yang terakhir kali ya. Tadi yang terakhir, tapi ini yang paling terakhir. Dari proses pembicaraan kita ini, wawancara kita sebelum pembelajaran, kira-kira ada yang Pak Naftali petik manfaat daripada diskusi kita atau wawancara pra-observasi supervisi nantinya ini? Ya Pak, sangat bermanfaat ya Pak menurut saya, karena dengan adanya diskusi hal ini memberikan saya kesiapan bagaimana betul-betul saya mempersiapkan materi saya untuk menjadi bahan ajar saya di kelas nantinya Pak ya. Ini untuk mempermudah saya dalam mempersiapkan materi-materi untuk saya. Siap. Luar biasa Pak Naftali. Mudah-mudahan saya juga berharap prawawancara atau observasi ini bisa membantu Bapak dalam merencanakan pembelajaran, dan mudah-mudahan nanti pembelajarannya berlangsung dengan sukses, bagus, nggak ada halangan apa-apa. Oke, terima kasih Pak Naftali atas waktunya, bisa bisa berdiskusi, bisa sharing bersama pada pagi hari ini, dan terima kasih saya ucapkan ya untuk pagi hari ini. Demikian wawancara pra-observasi dengan Bapak Naftali Takalaluman, SPD, Guru Mapel Pendidikan Agama Kristen di SMP Satap Negeri 2 Plenu Lampung. Sampai ketemu di supervisi coaching akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus itu. Tidak usah diulang. Shalom. Semangat lagi, shalom. Masih pagi-pagi slow. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Coba diri dulu. Di sini senang, di sana senang. Ya, tahu lagunya semua? Tahu. Di sini senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tapi sentak tangan dilambai-lambai, pikul digoyang-goyang tepat badan. Sentak tangan dilambai-lambai, pikul digoyang-goyang putar badan. Ya, silakan dulu. Di remaja begini setahu dulu dia semangat. Tidak ada kayak oma-oma. Betul tidak? Betul. Ayo, kita mulai belajarnya kita. Siapa mobil yang berdoa dulu?
Terima kasih Novelia. Anak-anak seperti biasa ya. Seperti biasa orang pertemuan Guru tetap akan tes 5 menit kalian punya kemampuan dalam mengerjakan apa yang kalian sudah dapat di minggu kemarin dan akan tes kemampuan kalian untuk apa yang namanya kalian menjawab apa yang akan jadi pertanyaan yang Guru, tapi dicatat untuk materi yang akan berjalan sebelum kita memulai materinya ya. Nanti kalian buka buku kalian, cari lembaran kosong, tapi jangan disobek ya. Di sebelahnya saja, di sebelah catatan minggu kemarin. Nah, tapi jangan lihat bukunya, jangan lihat catatannya. Oke. Kalian akan jawab hanya dalam waktu 5 menit. Guru rasa seharusnya sudah selesai. Bisa? Bisa. Masih bisa dong. Ya mungkin tidak bisa, cuma 1 nomor juga. Ya? Oke. Adik silakan catat nomor 1-nya itu 1 nomor saja. Apa yang kamu ketahui mengenai nilai-nilai Kristiani? Sebutkan. Jadi maksudnya kalian sebutkan apa itu nilai-nilai Kristiani yang kamu ketahui. Guru kasih waktu 5 menit dari sekarang dimulai. Sekemampuannya kalian, kalau kalian bisa sampai 3, sampai 4, baguslah. Berarti kalian memahami. Kalau sudah merasa sudah mentok, boleh.
Ayo, selesai? Selesai? Oke. Coba Mary, untuk mendengar apa yang kamu tahu tentang nilai Kristiani? Ada berapa yang kamu tahu? Ada 4. Coba sebutkan. Buat sedikit supaya teman-teman dengar. Mengasihi Tuhan dan sesama. Ya. Rendah hati. Ya. Jujur kepada sesama. Ya. Murah hati. Murah hati, ya, mengasihi Tuhan. Apalagi? Rendah hati, jujur, Murah hati. dan murah hati. Sama Mercy, apa yang Mercy catat? Jujur, moral, murah hati. Yang lain begitu juga? Novelia sama juga. Ada yang begitu atau ada yang beda? Sama. Kalau Evan sama. Tidak ada yang pertama biar satu. Ada. Apa? Ayo coba Evan bacakan. Ambil dulu sama Evan. Setahun dulu teman. Tidak boleh menghina sama lain. Ya, tidak boleh menghina. Jadi semua yang adik-adik bilang itu masuk di rendah hati atau masuk di nilai-nilai Kristiani. Sebagai orang Kristen harus ada nilainya untuk membawa kita ke hidup yang jauh lebih baik. Paham ternyata semua ya? Kita mengerti semua. Oke, boleh tolong lanjut? Nah, sebelum terlanjut, Guru mau bagi kelompok dulu. Guru bagi dalam 2 kelompok saja. Karena kebetulan memang jumlah kita tinggal sedikit. Ada juga yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Renaldi. Berarti Guru bagi 2 kelompok saja. Nanti begini saja pembagiannya. Si Novelia, Melin, Mercy, sama bertiga ini satu kelompok, sana satu kelompok. Nanti sana kelompok A, ini kelompok B. Anda ingat ya, kelompok A dan kelompok B. Oke. Kalian perhatikan ya, dari apa yang kalian catat tadi bahwa nilai-nilai Kristiani di dalamnya ada kejujuran, di dalamnya ada kerendahan hati, di dalamnya ada apa lagi? Murah hati, atau di dalamnya ada mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sebenarnya ada beberapa bagian, tapi menurut Guru yang terpenting adalah bagaimana kita mengetahui nilai-nilai Kristiani dan kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita perhatikan, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Nah, ini dia nilai-nilai Kristiani. Nah, karena kita lihat mengasihi Tuhan dan sesama. Ada tulisan tadi? Ada. Kemudian yang kedua, rendah hati. Ada. Yang ketiga, jujur. Ada. Yang keempat, bermoral. Ada. Sama Mercy tadi, moral. Ya, Mercy catat dia bermoral. Murah hati ada tadi? Ada. Kata dan perbuatan sama? Tidak ada. Nah, jadi jangan lupa ya, kalau kita bertindak, perkataan dan perbuatan kita
sama. Kemudian jangan merasa diri paling benar. Ada sombong ya, merasa diri paling benar ya, skater ya. Jangan merasa paling benar, harus rendah hati. Kemudian apa? Jangan menyimpan dendam. Ada yang dendam, tunggu nggak kita mendapat sepantar kena dikusu-kusu nggak ada tanpa lupa. Ada ya Pak begitu? Dendam sama tetap sesama, ya. Dan berikut, mengampuni orang lain. Sanggup mengampuni? Tidak. Ya jujur saja, sanggup atau tidak? Tidak ya, sama. Pengurus juga sebenarnya kalau sudah emosi, sudah marah, pasti secara manusia kita tidak sanggup. Lanjut. Oh sudah selesai, cuma 9-nya. Oke. Kalian perhatikan ya, pengurus bawah satu-satu dulu. Mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, lihat. Mencintai berarti peduli atau menolong sesama. Yang dilakukan tanpa memandang apa di sana berbagai perbedaan. Kemarin pengurus sudah menjelaskan bagaimana mengasihi sesama ya, sanggup mengasihi, iya mengasihi. Nah, pengurus kalau tidak salah sempat tanya sama kalian kemarin yang bertiga perempuan, kenapa hanya bersahabat di dalam kelas tidak keluar kelas begitu? Berarti kita belum sanggup mengasihi sesama. Bagaimana kalian bilang kalian mau mengasihi Tuhan, sedangkan mengasihi sesama saja kalian belum? Apa namanya? Maksudnya Pak Guru? Jadi kasihi dulu sesama supaya kalian bisa mengasihi Tuhan. Oke, kita lanjut. Yang keberapa tadi? Yang pertama. Kemudian yang kedua rendah hati. Di sana dicatat rendah hati. Kemudian kerendahan hati adalah kebalikan dari agresivitas atau arogansi, kesombongan. Maksudnya rendah hati itu bertolak belakang dengan sombong, dengan arogan. Tahu arogan? Tidak. Gambar marah itu arogan. Jadi kalau ada lihat, ibu ini, bapak ini arogan sekali, berarti maksudnya cepat marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Jadi sebagai orang Kristen kita tidak boleh arogan. Kemudian yang berikut, yang ketiga adalah jujur. Ya. Ada sini yang sudah jujur? Belum. Jangan bilang jujur sama guru ya. Otomatis kalau sama guru pasti kalian ada jujurnya. Guru tanya dulu sama orang tua. Pernah bohong sama orang tua? Iya, sering kali. Kalau mau jujur, guru juga begitu. Sering bohong. Apalagi kalau disuruh. Misalnya guru orang tua bilang, nak tolong belikan garam. Masih tutup kios jam begini? Iya. Betul tidak? Apalagi kalau disuruh pagi-pagi kita masih malas-malas bangun, mata masih begini pun tiba-tiba, nak tolong belikan garam, nak tolong belikan fixing. Kemarin saya pergi jam begini itu masih tutup itu kios-kios itu. Akhirnya dan tunggu sedikit lagi itu lantaran apa malas kita sudah atau begini, mama tolong mau ke sekolah, bekerja tugas kelompok, padahal mau kemudian teman sampai ke puncak. Ada begitu? Jujur saja ada. Di waktu yang baru-baru ini pernah? Ya. Tidak. Ada yang tidak, ada yang pernah. Ya. Pernah? Iya. Berarti dia jujur. Saya ngomong lagi. Kemudian lanjut. Bermoral. Maksudnya bermoral artinya menjaga tubuh dari percabulan, hidup benar, dan berani berkata benar dan membela yang benar. Itu bermoral ya. Menjauhkan diri dari apa? Percabulan, berani berkata benar dan berani menjauhi yang salah. Mengerti?
Punya moral kalian, kalau hari ini pasti kamu merasa kalian bermoral. Ya. Belajarlah untuk menjadi remaja Kristen yang mempunyai moral yang cukup baik. Oke. Selanjutnya yang kelima, murah hati. Ada yang murah hati sini? Tahu murah hati? Murah hati? Murah hati itu suka membantu, suka memberi, suka membagi, itu namanya murah hati. Ayo, ada yang murah hati angkat tangan. Iya. Orang pelit masuk murah hati tidak? Iya. Tidak. Jadi mulai merasa, ini murah hati atau tidak sebenarnya? Kita ini bisa dikatakan orang yang murah hati sebenarnya atau tidak? Hah? Mulai menyadari masing-masing diri ya pribadi. Saya tergolong orang yang murah hati atau tidak ya? Skater ya? Murah hati skater. Lebih menghargai sesama, lebih menghargai guru. Ya, waktu guru menjelaskan harus perhatiannya fokus ke depannya. Murah hati itu masuk murah hati skater ya? Oke, kemudian yang kita lanjutkan, kata dan perbuatan sama. Jika seorang mengakui orang Kristen tetapi dia tidak mempraktikkan ajaran agamanya, maka sesungguhnya dia munafik. Jangan sampai dikatakan munafik hanya karena kalian mengatakan kalian orang Kristen tapi tidak menanamkan nilai-nilai Kristiani. Ya, paham ya? Kemudian yang berikut, jangan merasa diri paling benar. Nah, ini dia. Maksudnya begini ya, seorang tidak berhak untuk memandang rendah atau menghakimi atau menyalahkan atau mencoba untuk mengendalikan orang lain. Sampai di sini merasa dia paling benar. Sering-sering berlapor ke kantor, dia begini. Ya, rupanya padahal sendiri sering bikin kesalahan. Hah? Jangan pernah merasa diri paling benar atau menghakimi orang lain. Ngana begini, ngana bikin dosa begini. Ngana sebenarnya bukan orang Kristen. Kenapa? Karena saja begini. Atau lihat teman yang tidak masuk gereja, kita tidak mau berdeka karena merasa dia orang berdosa, ya. Atau melihat teman kita yang sering mengelai, kita sudah tidak mau berdeka karena merasa dia orang berdosa. Jangan menghakimi, karena yang menghakimi sesungguhnya hanya Tuhan. Banyak Mercy, Mary, Nombelia sama Sketer. Oke, kemudian lanjut. Jangan menyimpan dendam. Ada di satu tadi. Jangan dendam dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, mengampuni orang lain. Selalu tidak mengampuni sesama. Tidak. Apa doa Bapak kami? Oke, coba. Kalau guru minta semuanya berdiri, kita menghafal doa Bapa kami bersama-sama. Ayo berdiri. Bapa kami yang 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga. Kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam peperangan, dan bebaskan kami dari jahat. Karena kami berdoa, kuasa dan sampai-sampai. Silakan untuk dalam doa Bapa kami dijelaskan apa? Ampuni kami dan ajarlah kami saling mengampuni. Dalam doa itu kita dituntut Tuhan untuk bisa saling mengampuni. Kenapa kita tidak mampu mengampuni orang lain? Ampunilah sesama. Meli, ampunilah sesama. Ya, Meli, siapa? Evan, Eten, belajarlah untuk saling mengampuni. Kalau muka-mukanya Sketer ini, pengguruannya dia adalah orang yang sangat murah hati dan yang mengampuni. Walaupun dia agak sedikit bandel sih. Nah, Sketernya usahakan harus jauh lebih baik ke depannya. Sketer, Evan, ya. Evan juga harus belajar mengampuni ya. Orang Kristen ke ajaran apa soal marah?
hendaklah amarahmu padam sebelum matahari terbenam. Jadi kalau kamu marah pagi, sore sudah selesai, jangan sampai malam. Kalau malam kalian sudah berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak marah, semua bakal marah. Tuhan tidak bilang jangan marah-marah, tidak. Cuma Tuhan bilang hendaklah jika kamu marah, marahmu padam sebelum matahari terbenam. Berarti Tuhan tahu bahwa manusia itu pasti akan marah. Ya, hanya saja kendalikan amarahmu jangan sampai datang malam. Ngerti toh? Nah, ketera, nah itu gara-gara bermain paling padahal dibeli. Ayo diambil terus disimpan dulu ya. Dan yang terakhir mengampuni orang lain. Ya. Jangan menyimpan dendam dan mengampuni orang lain sebenarnya itu sama. Kalau kita mengampuni berarti kita tidak menyimpan dendam. Oke. Tadi baru sudah bagi kelompok 1 dan 2, A dan D. Nah, di sini adik-adik pemburu ada buat tabel. Nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Di sini ada nilai-nilai Kristiani. Kemudian kolom sebelahnya sudah diterapkan dan kolom keduanya belum diterapkan. Jadi kalian lihat mengasihi Tuhan dan sesama. Sudah tidak? Kalau seandainya kalian sudah terapkan kode di situ centang, berarti sudah. Kalau belum kalian terapkan kode di situ belum diterapkan. Begitu seterusnya, rendah hati, jujur, bermoral sudah diterapkan atau belum? Ya, kalau sudah centang sudah diterapkan. Kalau belum centang belum diterapkan. Mengerti? Mengerti. Kemudian yang nomor 2-nya di sini, alasan apa sampai kalian belum menerapkan nilai-nilai Kristiani itu ya? Apa alasannya? Oh, alasannya begini. Mungkin alasannya karena saya belum sanggup jujur. Mungkin alasannya karena saya gampang marah, ya. Itu alasannya. Kemudian yang berikut, yang di bawahnya, kalau seandainya kalian ya belum sanggup melakukan dengan alasan itu, apa yang akan kalian buat agar supaya nilai-nilai Kristiani bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian tanpa ada alasan untuk bilang tidak. Mengerti? Mengerti atau belum? Mau berulang pelan-pelan? Mau ulang pelan-pelannya, ya. Yang pertama, nilai-nilai Kristiani pemburu sudah tulis. Di sini ada kolom kedua dan kolom ketiga sudah diterapkan dan belum diterapkan. Kalau seandainya yang nomor 1 kalian sudah terapkan, centang sudah, ya. Kalau itu sudah mengerti ya. Yang kedua, kalau seandainya kalian belum terapkan, apa alasannya yang akan kalian buat ya? Alasan sampai kalian belum menerapkannya. Terus cara apa yang akan kalian buat sehingga nilai-nilai Kristen itu bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sebagai remaja Kristen tanpa ada alasan untuk bilang tidak, ya? Paham ya? Oke. Ini pemburu pagi ada 2. Pak Guru kasih waktu kalian 15 menit harus sudah selesai. Dan masing-masing kelompok ketuanya akan mempresentasikan di depan teman-teman. Siap? Siap. Mantap. Ini kelompok A, ini kelompok B. Silakan bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Kita mana? Depan. Ini bagus sekali. Ambil dulu di atas ini. Kami dari kelompok B.
buat sendiri diskusikan bersama-sama. Biar mereka berdua sama kerja bersama sebenarnya. Dan tindak lanjut ini kan yang coba kalian bahas di sini. Siap tidak membela sebenarnya, tapi kalau memang biasanya
sama-sama, berarti kalian tidak bermoral. Nah, jadi untuk bermoral kalian bisa catat. Untuk yang ketiga, kalian berusaha bermoral karena kalian bisa membela moral. Kalian masih sudah membantu kalian walaupun ya. Kalian mati. Dan tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang akan kami lakukan adalah dan tindak lanjut yang akan kami lakukan selanjutnya dengan cara, kami akan semua mendapatkan pernikahan, kami akan belajar membantu, kami akan berdoa agar supaya kami bisa memahami mengetahui apa yang kami lakukan sehingga nilai Kristiani sebelumnya kita nyatanya. Coba ini kami catat saja, catat saja. Kalian Dia harus baca satu urutan dari mulai dari depan. merasa diri paling baik itu biasanya kamu itu sudah tidak mau dengan orang yang melakukan kesalahan. Karena kalau masalah kamu sesama manusia pasti kamu semua sama. Nah, itu seharusnya yang kalian lakukan adalah bagaimana mengingatkan teman kalian sama kalian salah. Sama kalau kalian juga akan mengingatkan kalian kalau kalian salah. Itu cara hidup yang memposisikan diri di mana kita orang yang tidak merasa diri dan benar. Tapi kalau kita salah kita minta maaf dan kita tidak menghukum orang lain. Nah, harus dan perbuatan itu sebenarnya maksudnya kalian itu tidak mengaku. Seharusnya kalian sudah kalian lakukan. Dan jangan dengan itu saya rasa kalian tidak melakukan mengampuni yang lain berarti
Saya tunggu saja. Kamu kalau sama kamu masih ada kendala, sudah bisa mengampuni, sudah, kamu sudah bisa mengampuni, kamu kemarin, kamu bisa bisa juga boleh, apa sih? Di depan pun biasanya itu tergambar sekali. Tapi misalnya satu-satu paham. Dan itu kemungkinan besar kamu pun masih belum tahu. Dan saya pun sebenarnya begini. Kalau saya rasa saya sudah disiksa itu kesalahan ini orang tua kadang-kadang saya lupa berdoa. Dan jadi kesalahan perbuatan harus sama. Kita membuat ini hanya di dalam sudah jatuh pada rumah ini. Saya dulu. Ini biasanya oleh lain-lain jangan merasa diri benar. Itu sama kasih satu alasan. Biasanya kita belum sanggup. Biasanya kita itu belum sanggup bergerak dengan mereka yang melakukan harus kita merasa diri kita yang cukup kalau tidak cukup harus dunia lanjutkan nanti sudah selesai untuk sudah jangan terus dulu aku seandainya dia cukup tidak perlu tidak tahu sama kamu nanti kemudian luruskan. Itu kalimat yang kita mengkaitkan kalau kita berkata ini tapi perbuatan kita dia hampir sama kayak berbohong tapi dia cenderung kembali. Kalau sudah melakukan kesalahan, misalnya sekitar kesalahan itu kita begitu sementara bagaimana orang memiliki kesalahan, terus dia berusaha membuktikan dirinya pasti dia makanya karena akan salah itu situ karena dia sakit supaya dia bisa mengendalikan dirinya. Biasa di belakang biasa kaki ini. Kita sudah tahu berarti dia berhubung jadi jangan cuma hanya saja dia bilang bukan karena tapi karena kita tidak mau dulu tanpa bukti. Kita coba bukti supaya kebohongan yang kita buat berbukti.
memahami juga pada orang tua. Kita mengatakan apa yang sesuai dengan kita lakukan. Itu biasanya aja. Kami belum bisa mengembalikan sebabnya kami masih menampilkan pada sesuatu hingga sehingga akan keluar.
Jadi orang semua Sudah? Ayo, waktu kita sudah selesai, semua sudah bisa siapkan diri masing-masing. Kelompok A sudah ya? Nah, kelompok B sudah? Sudah. Nah, Pak Guru nantinya memulai dari kelompok A dulu untuk membacakan hasil diskusikan mereka ya dari kelompok A. Kemudian setelah itu Pak Guru mendengar dari kelompok B apa yang mereka diskusikan mengenai nilai-nilai Chris. Yani, nah, persilakan untuk perempuan dulu. Nanti di sini bisa sapa ketua kelompok ini. Ayo, maju bacakan. Guru mendengar. Shalom. Shalom. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan
jujur. Kami belum bisa jujur karena kami masih sering berbohong kepada teman dan saudara kami, juga kepada orang tua. Biasanya hal ini dikarenakan kita yang masih egois. 3 dan 4. Jangan menyimpan dendam dan mengampuni orang lain. Sebagai manusia kami sulit mengampuni. Kami belum bisa mengendalikan amarah kami, sebabnya kami masih menaruh dendam kepada teman kami. Dan tindak lanjut yang akan kami lakukan adalah berubah dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengerti semua perintah Tuhan, perintah Tuhan dan perintah. Maksudnya rajin membaca Alkitab, juga rajin berdoa. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Untuk kelompok A, maka dia ternyata bisa memahami. Ayo kelompok B untuk dengar. Suaranya agak kasih kencang sedikit ya supaya bisa dengar, teman-teman bisa dengar. Ya. Sama ketua kelompoknya? Mercy. Ayo Mercy. Bacakan di depan teman kelas karena waktu kita sudah mau hampir selesai. Iya. Untuk teman-teman dengar sekarang kelompok B. Kalau masih kuat kalau dengar. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok B. Anak-anak, yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Kristi. Ini pengurus hanya bisa mengingatkan kita semua agar supaya nilai-nilai Kristiani ada dalam diri kita sebagai orang Kristen. Ya. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Kita akan lanjut minggu depan. Untuk itu persiapkan diri kalian karena seperti biasanya Bapak tetap akan mulai dengan apa? Tes kecil 1 nomor untuk mengulang kembali pertanyaan di minggu kemarin. Nah, paham ya? Oke, sampai di sini pertemuan kita. Nanti Novelia tutup dalam doa. Amin. Nanti dijemput kalian ke tugas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya Imam Mansur, CGP Angkatan 9 dari SMP 1 Atap Negeri 2 Bulan Lambono, Kabupaten Parigi Motong. Untuk kali ini sama seperti kemarin, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya yang luar biasa, Bapak Naftali Takalalumang SPD sebagai guru pendidikan agama Kristen di sekolah ini. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa sehat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengadakan wawancara pasca observasi pembelajaran di dalam kelas yang telah dilakukan oleh Bapak Naftali Takalalumang.
Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke depannya untuk mengetahui seberapa jauh ketercapaian dari proses pembelajaran yang Bapak Naftali lakukan. Yang pertama Pak, saya mau menanyakan perasaannya Bapak dulu. Ya mungkin setelah kemarin belajar normalnya tanpa ada observasi seperti ini, ya, dibandingkan dengan yang sekarang sudah ada observasi walaupun itu hanya sebatas teman sejawat. Bagaimana Pak perasaannya Pak setelah dalam kelas pembelajaran? Ya baik Pak, karena belum terbiasa mungkin ya Pak, jadi perasaannya agaknya tegang. Oke. Tapi bersyukur ya Pak, seiring berjalannya waktu proses belajar, semuanya bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Jadi pada intinya pembelajaran yang dilakukan kemarin bisa beradaptasi, iya, ya, walaupun sesama teman dengan tujuan nanti supaya kedepannya pembelajarannya akan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak John. Kemudian yang kedua Pak John, seperti yang Pak John sampaikan pada pra observasi kemarin bahwa tujuannya salah satunya adalah peserta didik setelah pembelajaran itu mampu mengetahui, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari lingkungan sekolahnya, masyarakat, sampai ke lingkungan tempat gereja, tempat beribadah. Nah, kalau boleh diceritakan Pak John, Pak Naftali ya, nah, Pak Naftali, seberapa jauh tujuan yang pembelajaran yang sudah Pak Naftali lakukan dan ketercapaiannya, gitu. Kemudian ditambah lagi dengan pengembangan area tujuan pembelajaran, gitu Pak. Baik ya Pak, untuk ketercapaian tujuan pengembangan sampai saat ini menurut saya itu sudah bisa tercapai di kalangan anak-anak ya Pak ya. Dan berkaitan dengan area pengembangan seperti yang sudah saya sampaikan di kemarin, menurut saya di area perkembangan di tahapan-tahapan ini anak-anak atau peserta didik sudah mulai aktif. Sudah mulai aktif Pak, sudah mulai bisa dalam menyampaikan apa yang mereka dapat selama proses belajarnya. Walaupun ya Pak ya, menurut saya dalam tahap ini mereka pun mungkin masih belum aktif karena berbagai macam alasan, mungkin masih karena belum ada ya, masih ada yang belum bisa proaktif dengan pembelajaran di dalam kelas, karena gitu. rasa percaya diri yang tidak ada gitu. Pak ya, seperti itu. Baik Pak John, jadi kalau saya simak tadi dari tujuan pembelajaran sudah berjalan dengan baik sampai pada sisi pengembangan area daripada tujuan pembelajaran, namun ada beberapa kendala walaupun sudah tercapai tapi belum begitu maksimal karena disebabkan oleh beberapa peserta didik dalam melakukan pembelajaran, terutama dalam proses diskusi, itu ada yang kurang aktif gitu. Nah, sekarang Pak Naftali, ketidakaktifan beberapa peserta didik ini boleh diceritakan kendala-kendala masalahnya apa gitu. Ya Pak, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa ada rasa kurang percaya diri di dalam anak untuk menyampaikan apa yang mereka tahu. Walaupun sebenarnya saya sendiri tahu bahwa sebenarnya mereka tahu. Gitu. Jadi mungkin Pak untuk kedepannya saya harus lebih fokus lagi, dekat dengan mereka atau menaruh sedikit perhatian agar supaya membangkitkan rasa percaya diri mereka. Ya, syukur luar biasa. Jadi Bapak Naftali sudah mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembelajaran, sekaligus mau mencari solusi untuk pembelajaran ke depannya nanti. Nah, gitu. Baik, yang berikutnya Bapak Naftali, saya mau mencoba menggali lebih jauh ini tentang strategi
metode atau langkah-langkah apa saja yang nanti ke depannya bisa Pak Naftali lakukan untuk bisa membuat pembelajaran di dalam kelas ini bisa aktif untuk peserta didiknya gitu. Ya Pak, untuk kedepannya Pak, dalam proses belajar mengajar, mungkin saya akan membuat tahapan-tahapan belajar saya ya Pak. Misalnya saya membuat perangkat mengajar. Perangkat mengajar sudah perangkat jelas itu ya Pak ya. Ya. Perangkat. Itu akan saya persiapkan agar supaya dalam proses belajar mengajar kedepannya nantinya anak-anak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang akan mereka ikuti nantinya ya. Atau dalam kata lain juga saya akan memperbaiki beberapa hal yang mungkin menurut saya yang bisa membuat anak-anak tidak aktif. Seperti itu. Oke. Baik. Jadi dari wawancara kita, bincang-bincang kita pada pagi hari ini, yang terakhir untuk strategi kedepannya agar pembelajaran lagi lebih menarik, aktif, interaktif daripada pembelajaran sebelumnya. Bapak Naftali sudah menyiapkan step atau langkah-langkah seperti halnya menyusun perangkat pembelajaran dari awal memang, menyusun bagaimana tujuannya, bagaimana langkah-langkah di dalam kelasnya, serta Pak Naftali tidak lupa untuk untuk mengoreksi diri sendiri sebagai seorang guru. Saya yakin juga, saya juga seorang guru, pastilah yang namanya seorang guru juga manusia, nggak sempurna, pasti sedikit banyak ada kekurangan. Jadi yang sangat luar biasa di sini, Pak Naftali bisa introspeksi diri, kembalikan ke diri sendiri untuk bisa membuat nantinya pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih menarik, aktif, dan interaktif. Baik Pak Naftali Takalumang, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya kita pada pagi hari ini. Akan saya tunggu nanti cerita-cerita berikutnya untuk pembelajaran berikutnya di dalam kelas. Terima kasih banyak Pak Naftali, selamat pagi. Pak. Demikianlah wawancara pasca observasi di pembelajaran di dalam kelas dengan Bapak Naftali Takalumang. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.